Hi, good morning, everyone. Morning, ma'am. How Good are you morning, today? ma'am. Are you in a good health? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Well, today we're going to discuss the material on week 3 as you have already done in your LMS, in your Canvas. So now I'm going to present a slide or a clarification. If you have some if you have something to clarify, you can have the discussions after the presentations. All right, let me present now. Okay, our material is about simple sentence and compound sentence. I think this material is also covered in the previous meeting, and also it was discussed in the previous semester. So it is kind of enforcement for you in order to understand more about the material. The first one, simple sentence. I think you are familiar already with this. Simple sentence. Kalimat simple sentence itu setidaknya terdiri dari subjek dan predikat ya. Kalau predikat dalam bahasa Inggris selalu verb predikatnya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin predikat itu tidak selalu verb ya. Misalkan ini Budi itu sudah kalimat tapi strukturnya subjek sama selain verb sudah kalimat. Tapi dalam bahasa Inggris subject and verb. Jadi predikatnya selalu verb. Nah, untuk subjek itu ada terdiri dari beberapa jenis. Biasanya subjek itu berupa noun, berupa kata benda, bisa itu countable atau uncountable, yang dapat dihitung dan tidak dapat dihitung, begitu kita memudahkan definisinya ya. Nouns itu seperti apa? Seperti Jakarta, misalkan Jakarta is the capital city of Indonesia, misalkan begitu ya. Jadi subjeknya mana? Subjeknya adalah Jakarta. Nah, Jakarta di situ disebut dengan noun. Oke. Sebentar, ada yang masuk. Oke, selanjutnya pronoun. Kalimat seperti apa yang diawali dengan pronoun? Pronoun itu apa? Ada yang tahu? Kata ganti, ma'am. Nah, kata ganti orang ya, kata ganti orang atau kata ganti benda. Misalkan kita familiar dengan I, you, they, we, he, she, it, itu pronoun. Kalau bahasa Arabnya apa? Berarti I, you, they, we. Dhamir mungkin ya, itu disebut pronoun. Bisa juga kalimat diawali dengan pronoun, misalkan I like you, misalkan begitu. I di situ adalah pronoun. Oke. Lalu noun phrase berupa frase. Frase kata benda, misalkan frase itu biasanya terdiri dari dua kata yang disusun, tapi dia bukan kalimat frase itu. Misalkan the bookstore is closed, misalnya begitu. Oke, noun phrase-nya mana? The bookstore, begitu. Predikatnya atau verbnya yang mana? Is, begitu. Oke, lalu selanjutnya ada noun clause. Klausa tahu ya? Klausa. Lalu kemudian yang terakhir adalah verb. Verb itu ada action verb, ada non-action verb. Jadi ada kata kerja yang dia memang benar-benar kata kerja, ada juga non-action verb. Non-action verb itu misalkan definisi verb itu apa? Anyone of you know what is the definition of verb? The actions that we do, begitu ya. Pekerjaan atau aktivitas yang kita lakukan. Misalkan she walks to school. Berarti verbnya yang mana? Walks, betul. She walks to school, itu disebut dengan action verb. Lalu non-action verb itu biasanya berupa kata bantu ya, kata kerja bantu atau to be biasanya. Misalkan saya bilang, she is smart. Berarti kata kerjanya yang mana? Yang mana? She is smart. Is, betul. Betul. Is di situ kan bukan action verb,
tapi posisinya dalam struktur kalimat itu dia sebagai verb. Kita sebutnya non-action verb atau helping verb atau to be, biasanya begitu ya. Ntar ada yang masuk lagi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ya? Jelas ya? Jadi kalau membuat kalimat dalam bahasa Inggris itu, identifikasi bahwa ada subjeknya bisa terdiri dari 4 items ini, lalu verb. Verbnya bisa jadi dia action verb, bisa jadi non-action verb, gitu. Selanjutnya adalah compound sentence. Compound sentence itu karena namanya aja compound, berarti compound itu apa? Gabungan gitu ya. Compound sentence, it has more than one independent clause. Bisa jadi lebih dari 2 independent clause. Each independent clause can stand on its own. Kalau independent itu karena namanya juga independent, berarti dia bisa berdiri sendiri. Lalu untuk independent clause are joined by a comma and coordinate connector. Apa itu coordinate connector? Kita sebutnya fun boys itu ya. Fun boys itu berarti stand for F to for, and, but, or, yet, so. Fun boys, begitu. Oke, contohnya untuk compound sentence itu, misalkan, I am absent today. Saya hari ini absen, tidak masuk kelas ya. I'm absent today because I'm sick. Independent clause-nya yang mana? I am absent today because I'm sick. Saya tidak masuk kelas hari ini karena saya sakit. Berarti independent clause-nya yang mana? Yang bisa berdiri sendiri kalimatnya. Ya. I'm absent today. Good. I'm absent today itu disebut dengan independent. Dependent-nya yang mana? Dependent itu maksudnya dia tergantung dengan kalimat lainnya. Jadi yang dependent-nya adalah because I'm sick, begitu ya. Misalkan Anda sampaikan ke bahasa Indonesia, karena saya sakit, kan Anda terus menunggu kalimat selanjutnya kan? Lah terus begitu kan? Karena saya sakit, terus saya absen, begitu ya. Jadi itu disebut dengan compound sentence. So there are two items which is comprised of independent clause and dependent clause. Bisa juga strukturnya dibalik, bisa because I'm sick, I'm absent today. Bisa begitu. Okay? Any questions related to this? Not yet? Okay, let me go on. Ini materi yang semester kemarin ya, intinya sama tentang simple dan compound sentence. How to make a simple sentence seperti tadi, dan bagaimana membuat compound sentence. Make sure setidaknya definisi kalimat dalam bahasa Inggris adalah punya subjek dan punya predikat. Predikatnya selalu verb. Kalau dalam konteks ini, Jonas plays tennis. Verbnya yang mana? Plays. Plays, good. Bisa dilihat juga, Jonas karena di sini dia singular, noun singular, berarti nanti di sini tambahi s, begitu ya. Bukan play, tapi plays. Karena dia orang ketiga. Kecuali Anda bilang, I play tennis tanpa S, karena I ya. Oke. Lalu simple sentence with 2 or more subjects and predicates. Tom and Mary play tennis and swim. Ini bukan compound sentence, disebut masih simple sentence, walaupun punya 2 subjek dan 2 predikat, atau 2 verb. Oke, karena tidak ada apa tadi? Tidak ada connecting sentence-nya ya, tidak ada konektornya ya, tidak ada fun boys-nya, maka dia tetap walaupun punya 2 subjek dan 2 verb,
dia disebut sebagai simple sentence. Oke, ya. Selanjutnya, compound sentence. Compound sentence usually more than one action going on. Two simple sentences joined by and or but. Misalkan dalam contohnya adalah ini dihubungkan dengan and dan juga but. Oke. Subject and lalu predikat, subject and predicate. Coordinating conjunctions-nya ada fun boys, ini stand for and, nor, but, or, yet, and so. Gitu ya. Oke, ini review. Ini aktivitas yang Anda harus kerjakan ya. Oke. Kalau melihat dari kalimat ini, observe how a simple sentence is constructed. Kalau Anda observasi, the cat sleeps. The mouse ran away. Berarti subjeknya mana? The cat sleeps, subjeknya mana? Cat. The cat, good. Cat. Verbnya adalah sleeps. Sleep. Anda tahu kenapa di sini ditambah S? Karena singular. Karena singular, subjeknya adalah singular dan orang ketiga ya. Orang ketiga itu maksudnya bukan I sama you begitu ya. Kalau cat ini diganti pronoun menjadi it, begitu ya. It sleeps, begitu. Lalu yang kedua, the mouse ran away. Subjeknya mana? Mouse. Good. Verbnya? Ran. Good. Good. Lalu yang ini adalah simple past ya. We went to San Juan and most of us danced all night. Ini simple atau compound? Compound. Compound, good. Mana independent clause-nya? We went to San Juan ya. Dependent-nya and most of us dance all night. Ini dua-duanya independent. Dua-duanya independent, tapi dihubungkan oleh and. Ya, oke. Subjeknya yang mana? We. Good. Verbnya? When. Good. Ini pas ya. Teman-teman sudah paham ya antara verb 1, 2, dan 3 itu. Jadi don't get frustrated with the verb 1, 2, and 3. Oke. Nanti Anda tuliskan di situ jawaban Anda. Lalu kita ke pembahasan selanjutnya. Ini tentang grammar strategies. Strateginya bagaimana untuk mengidentifikasi apakah ini simple sentence, compound sentence, lalu ditambahi S atau tidak, begitu ya. Grammar strategies. Pertama, first you need to identify the subject. Lihat dulu, diidentifikasi subjeknya yang mana. Dalam kalimat itu dicari subjeknya yang mana. Lalu dilihat juga subjeknya itu terdiri dari item yang mana. Tadi yang ada 4 tadi, ada noun, pronoun, ada noun phrase, ada noun clause, begitu ya. Lalu identify the verb. Selalu tadi definisi kalimat selalu punya verb, begitu ya. Identifikasi verbnya yang mana? Apakah subjeknya juga perlu diidentifikasi apakah subjeknya itu plural atau singular? Begitu juga diidentifikasi, jadi verbnya singular atau plural, begitu. Gitu ya, tambahi S atau IS untuk present sama plural SIS gitu. Apakah itu perfect? Kalau perfect tense berarti harus ditambahin has and past participle atau have past participle. Misalkan they have done the homework. She has done the homework, begitu ya. Diidentifikasi subjek dan verb. Itu disebut dengan verb agreement. Agreement itu apa ya? Kesepakatan. Jadi kalau verbnya singular, misalkan tadi the cat singular misalkan, lalu verbnya berarti harus ditambahin S. The cat sleeps, gitu. Sama juga strukturnya seperti bahasa Arab. Jadi harus ada agreement. Bahasa Arab juga punya teori subject verb agreement. Misalkan jalasa fulan
alal maq'adi misalkan gitu, atau alal kursiyi berarti jalasa fulan, karena jalasa itu apa mudzakkar begitu ya. Berarti harus fulan, bukan jalasa Fatimah misalkan begitu. Itu dinamakan kalau dalam bahasa Inggris teorinya subject verb agreement, kurang lebih sama. Jadi setiap bahasa punya struktur yang hampir sama. Lalu some key terms. Kalau present berarti ya simple present, perfect jadi diidentifikasi apakah subjeknya itu atau verbnya itu nanti apakah memakai singular atau plural atau bahkan perfect tense. Itu ya. Lalu untuk countable nouns must be countable. Countable nouns have plural and singular. Most countable nouns biasanya plural plus s atau es. Ya, oke, irregular plural. Misalkan noun ses tanpa sis. Irregular tahu ya irregular? Tidak beraturan itu. Ada yang regular, ada irregular. Lalu uncountable nouns atau disebut dengan noun juga. Uncountable nouns considered singular. Ingat juga kalau ada en atau berarti itu countable kalau ada en. The, any biasanya uncountable nouns. Itu tanda-tandanya biasanya. Alright, lalu strategi grammar dalam compound sentence ada independent clause issue. Strateginya bagaimana? Remember that compound sentence is always made up of 2 or more independent clause. Okay, remember that an independent clause is complete sentence consisting of a subject and a verb and representing a complete thought. Complete thought itu apa ya? Logis begitu kalimatnya. Biasanya kalimat yang tidak logis, mungkin secara struktur, secara sinteks, kalau dalam teori bahasa, secara sinteks itu strukturnya benar. Misalkan, anjing memukul orang, begitu. Itu secara struktur, secara sinteks, betul ya. Misalkan, the cat strike an old man, misalkan begitu. Secara struktur betul, tapi secara semantik ya, secara makna itu salah. Jadi salah satu definisi kalimat juga selain dia punya komponen subjek dan verb, dia juga punya representing a complete thought. Jadi kalimat itu harus logis gitu. Gitu, oke. Lalu strategi selanjutnya, grammar strategies in compound sentence. Yang kedua adalah coordinate connector issue. Strategi pertama, read the sentence and compare the clauses carefully to identify what kind of coordinate connector that is appropriate for a sentence. Coordinate connector atau coordinate conjunction yang seperti apa yang perlu ditambahkan? Misalkan tadi kan ada fun boys. Saya tidak masuk apakah karena sakit? Yang betul kan karena. Diidentifikasi juga kalimatnya, apakah sudah make sense begitu. Gitu ya, oke. Lalu kemudian, always remember that each coordinate connector has different meaning and functions. So it will be helpful if you could comprehend all of the coordinate connectors. Tadi disingkat fun boys and its functions. Oke. Nomor 3, always remember that the locations of coordinate connector is always in the middle of a sentence. Biasanya in the middle of sentence. Always remember that the coordinate connectors are always preceded by a comma. Kalau preceded by comma itu diawali dengan koma begitu. Any questions that you would like to ask or clarify in regard to this material? Yes? Is all clear? Well, if it is clear, then you can go on with the next activity. You have to do the practice in the LMS, and best of luck for your activity. See you around, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.